Selamat pagi Glenda, selamat pagi saat ini. Mungkin langsung kita gabung aja ya antara market commentary dan strategi yang kita akan present untuk pagi ini, untuk minggu ini. Jadi kita mungkin akan membahas mengenai tren dari market dari sepanjang pekan lalu. Next. Jadi memang IHSG kita lihat sudah mencatatkan kinerja yang cukup baik dalam 2 pekan terakhir ya. Kemarin indeks tutup berhasil ditutup di level 7.200 dan secara month to date itu sudah menguat 6,6%. Dan level ini merupakan level yang tertinggi selama mungkin sekitar 4 bulan terakhir. Jadi memang market merespons positif terhadap perkembangan data-data yang mungkin sepanjang bulan Mei itu masih cukup baik. Next. Jadi untuk di perkembangan market di globalnya memang minggu lalu itu mencatatkan perkembangan yang cukup bagus ya. Untuk Dow Jones dan S&P sendiri di hari Jumat itu mengalami penurunan. Kedua indeks itu mengalami penurunan selama 4 hari secara berturut ya. Dan dipengaruhi oleh adanya sentimen dari kenaikan US Treasury yield dan juga menyebabkan eh, tren dari negatif dari perkembangan di Amerika. Sementara untuk Eropa dan uh, Asia, perkembangan juga cukup cukup fix dan beberapa data, antara lain juga uh, rilis dari data core inflation dari Jepang yang mungkin sedikit banyak menyebabkan atau memperkirakan yang setelah Jepang mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengetatan moneter. Sementara untuk bursa-bursa saham Eropa sendiri hari Jumat lalu mengalami koreksi ya, karena dipengaruhi oleh sentimen adanya ancaman kembali ya dari Trump untuk me- mengenakan 50% tarif terhadap impor dari barang-barang Eropa. Next. Dan juga tadi seperti saya sampaikan ya, ada tren kenaikan di US Treasury yield yang memang biasanya mempengaruhi persepsi risiko dari investor ya, karena Treasury itu sendiri akan salah satu yang biasa dianggap sebagai safe haven dan hari ini disebabkan oleh adanya eh, eh, apa namanya kebijakan dari Donald Trump ya, kebijakan fiskal yang memang sudah di approve di level House of Representative yang selanjutnya akan kembali dimajukan ke Senat di Amerika. Dan memang selama ini yang menjadi concern adalah seperti halnya kemarin yang sudah dilakukan oleh Moody's ya, peningkatan dari utang pemerintah Amerika Serikat AS dan juga defisit yang kemungkinan akan lebar sehingga untuk yang tenor US Treasury yield atau obligasi pemerintah yang jangka panjang itu mengalami kecenderungan kenaikan dalam beberapa pekan terakhir dan untuk pertama kalinya mencapai level 5% ya dalam beberapa bulan terakhir. Next. Kemudian kalau dari dalam negeri sendiri, memang ada beberapa perkembangan yang cukup baik ya, antara lain kemarin beberapa data seperti fiskal defisit itu atau fiscal balance, Marshall mengalami surplus ya setelah 3 bulan berturut-turut mengalami defisit sebagai dampak dari penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak. Dan sebenarnya pemerintah berusaha untuk menjaga level fiscal balance yang manageable untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang global di sepanjang tahun 2025 ini. Jadi memang pemerintah memiliki ruang fiskal yang masih mencukupi untuk melakukan shock absorber ya, untuk memberi stimulus pada perekonomian Indonesia apabila memang nanti um, kondisi global itu akan berpengaruh besar terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Next. Dan ya mungkin ini yang terakhir ya, mungkin sampai saat ini market masih mencatatkan tren yang positif dan selain juga data-data ekonomi yang cukup baik ya kemarin selain fiskal defisit juga current account defisit juga tercatat sangat manageable. Defisitnya turun signifikan ya dibanding dengan kuartal 4 2024. Eh, Defisit current account terhadap GDP turun ke 0,05% di kuartal 1 dari 0,3% di kuartal
4 dan juga kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 itu juga lebih rendah ya. Jadi di kuartal 1 2024 itu defisit current account-nya 0,8 dan juga pasar juga merespon positif dari penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia pekan lalu dan kita lihat mungkin di antara saham-saham yang menarik adalah Bank Mandiri dan BBCA yang memang memiliki pertumbuhan kredit dan deposit atau dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Mungkin demikian dari saya. Kembali ke Gelenda. Terima kasih.